Karena gua udah beberapa kali bahas musik emo di video-video sebelumnya untuk mengisi asupan adrenalin kalian, sekarang gua mau bahas salah satu genre musik favorit gua, yaitu musik metal. Sebagai genre musik yang sudah eksis sejak awal tahun 70-an, gak heran ada banyak sekali subgenre yang muncul dan berkembang dari musik metal atau heavy metal. Nah, salah satu subgenre yang sangat populer sebagai perkembangan jenis musik ini adalah thrash metal. Secara spesifik, akar musik thrash metal berkembang dari new wave British heavy metal yang melahirkan band-band seperti Judas Priest, Iron Maiden, Def Leppard, sampai Motorhead. Thrash metal sendiri hadir dengan karakteristik musik yang lebih agresif serta tema lirik yang mengangkat isu politik, peperangan, dan sarkasme. Dalam musik thrash metal sendiri, ada 4 band Amerika Serikat yang dianggap sebagai perintis awal atau pelopor thrash metal. Dan mereka ini adalah Metallica, Megadeth, Anthrax, dan Slayer. Meskipun demikian, selain The Big Four, ada juga band-band besar lainnya yang ikut melengkapi perkembangan musik thrash metal, seperti Sepultura dari Brazil, Exodus, Testament, dan masih banyak lagi. Berdasarkan jurnal ilmiah yang gua baca dari Historia Vitae tentang 4 pilar thrash metal, The Big Four, dan pengaruhnya terhadap skena musik ekstrim Indonesia era 90-an, alasan istilah The Big Four diberikan kepada Metallica, Megadeth, Anthrax, dan Slayer karena setelah keempat band ini eksis di dunia musik ekstrim internasional, pengaruh mereka meluas ke berbagai belahan dunia, khususnya di Indonesia pada tahun 90-an. Nah, untuk merefresh lagi ingatan para metalhead dan juga sebagai upaya gua dalam memberikan referensi kepada kalian yang baru mulai menyukai musik metal, berikut adalah ulasan gua tentang The Big Four atau 4 pilar musik thrash metal. Siapa sih yang gak kenal band satu ini? Tiap kali bahas musik metal dimanapun, nama Metallica tak pernah luput dari topik pembahasan. Soalnya Metallica ini emang salah satu band thrash metal tersukses di eranya sih, terutama di era 80 hingga 90-an. Waktu pertama kali dibentuk, formasi awal Metallica beranggotakan James Hetfield pada vokal dan gitar, Lloyd Grant pada gitar, Ron McGovney pada bass, serta Lars Ulrich pada drum. Lagu pertama mereka yang berjudul Hit the Lights sukses menyedot perhatian banyak pendengar dengan penjualan mencapai 57 juta kopi di seluruh Amerika serta lebih dari 35 juta kopi di luar wilayah Amerika. Namun saat itu Lloyd Grant yang berposisi sebagai lead gitar belum berstatus sebagai personil tetap. Kemudian Metallica pun mengadakan sayembara untuk mencari gitaris tetap dengan memasang iklan pada media cetak. Pencarian Metallica pun akhirnya jatuh kepada Dave Mustaine. Sayangnya, Dave Mustaine tidak bertahan lama di Metallica karena kebiasaan buruknya yang gemar mabuk-mabukan dan make narkoba yang berdampak pada attitude serta profesionalitasnya dalam bermusik. Dave Mustaine akhirnya dikeluarkan dari Metallica sebelum proses pengerjaan album pertama secara tidak hormat, yang mana dalam prosesnya Dave diantarkan anak-anak Metallica ke sebuah terminal bus jurusan Los Angeles tepat sebelum pengerjaan debut album mereka. Selanjutnya James Hetfield pun memecat Dave Mustaine di tempat. Setelah kejadian pemecatan Mustaine ini, Metallica bertemu dengan Kirk Hammett yang merupakan murid dari Joe Satriani dan mantan personil band Exodus. Metallica pun kemudian mengajaknya bergabung untuk mengisi kekosongan pada posisi yang ditinggalkan Dave Mustaine. Pada tahun 1983, Metallica merilis album pertamanya yang berjudul Kill 'Em All melalui salah satu label yang bernama Megaforce Records. Sejak dirilisnya debut album ini, dan dengan hits-hits andalannya seperti Seek and Destroy, Hit the Lights, Am I Evil, dan Motor Breath, nama Metallica benar-benar naik daun di skena underground Amerika pada saat itu. Setahun kemudian, Metallica merilis album keduanya yang berjudul Ride the Lightning dengan unsur musik yang
yang lebih kompleks dan struktur lagu yang lebih harmonis serta melodius. Lagu-lagu yang menjadi andalan mereka dalam album ini adalah Fight Fire with Fire, For Whom the Bell Tolls, dan Creeping Death. 2 tahun kemudian mereka kembali merilis album ketiga mereka yang bertajuk Master of Puppets yang berisi lagu-lagu masterpiece-nya seperti Welcome Home dan Master of Puppets. Bisa dibilang Metallica adalah salah satu band yang masih eksis dan produktif hingga saat ini dengan total 11 album studio. Dan bahkan belum lama ini nama mereka sempat trending lagi setelah serial TV berjudul Stranger Things menggunakan lagu Master of Puppets dalam salah satu episode puncak serial tersebut. Setelah kejadian pemecatan Dave Mustaine secara tidak hormat seperti yang tadi gua ceritain, Mustaine kemudian membentuk Megadeth pada tahun 1983 sebagai proyek balas dendamnya untuk menyaingi eksistensi Metallica bersama David Ellefson. Formasi awal personil Megadeth diantaranya adalah Dave Mustaine pada gitar dan vokal, David Ellefson pada bass, Kerry King pada gitar, dan Lee Resch pada drum. Namun sebelum Megadeth merilis album pertamanya, Kerry King dan Lee Resch hengkang dari band ini. Megadeth pun merilis debut albumnya yang berjudul Killing Is My Business and Business Is Good pada tahun 1985 dengan hits-hits andalannya seperti Last Ride / Love to Death, Mechanics, The Skull Beneath the Skin, dan Killing Is My Business and Business Is Good. Secara komposisi musik, Megadeth hadir sebagai band thrash metal dengan riff-riff gitar unik ala Mustaine serta tempo dan teknik yang berbeda. Buat gua pribadi, permainan drum Megadeth yang lebih solid dan berteknik dibandingkan dengan Lars Ulrich di Metallica juga menjadi salah satu faktor yang membedakan karakteristik musik Megadeth dan Metallica. No offense ya buat fans Lars Ulrich. Setelah sukses dengan album pertamanya, Megadeth pun dilirik oleh label besar dan akhirnya mereka pun dikontrak oleh Capitol Records. Bersama Capitol Records, mereka berhasil merilis album keduanya yang berjudul Peace Sells But Who's Buying pada tahun 1986 dengan hits-hitsnya seperti Wake Up Dead, The Conjuring, Peace Sells, dan Devil's Island. Dua tahun kemudian, Megadeth kembali merilis album ketiganya yang bertajuk So Far So Good So What. Sayangnya, meskipun Megadeth terbilang sukses, kebiasaan Dave Mustaine mabuk-mabukan dan menggunakan narkoba seolah tak bisa dipisahkan. Bahkan pada awal tahun 1990, Dave Mustaine sempat tertangkap polisi karena mengemudi di bawah pengaruh obat-obatan haram tersebut dan sempat mengikuti program rehabilitasi. Selain itu, Megadeth juga tercatat sebagai salah satu band yang sering banget gonta-ganti personil. Meski begitu, permasalahan yang gue sebutkan ini gak menghentikan perjalanan bermusik Megadeth begitu aja, sebab album-albumnya tetap bisa diterima dengan baik dan mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari para pendengarnya, sehingga berhasil mensejajarkan Megadeth dengan Metallica secara kualitas bermusik. Akan tetapi, pada tahun 2021, Megadeth dengan berat hati harus memecat David Ellefson, personil inti yang sudah ada sejak awal Megadeth berdiri karena masalah pelecehan seksual. Hingga sekarang total album yang telah dirilis oleh Megadeth adalah 16 studio album. Anthrax adalah band yang dibentuk oleh Scott Ian dan Danny Liker pada tahun 1981 di kota New York, Amerika Serikat. Kesuksesan band ini pun berada pada era yang sama seperti Megadeth dan Metallica, yaitu era 80 hingga 90-an. Bersama dua personil lainnya yaitu Neil Turbin dan Dan Spitz, Anthrax merilis album pertamanya yang bertajuk Fistful of Metal pada tahun 1984. Pengaruh musik Iron Maiden serta Judas Priest terasa sangat kental dalam album pertamanya tersebut, dan hal ini bisa terlihat dari permainan double bass drum serta karakteristik vokalnya yang lantang serta penuh dengan teriakan dalam lagunya yang berjudul Death Rider.
Pada tahun 1985, band ini merilis album keduanya yang bertajuk Spreading the Disease. Album ini pun kemudian perlahan-lahan membawa Anthrax naik ke permukaan dalam industri musik pada saat itu. Bentuk karakter musik Anthrax didasari oleh gaya bermain sang gitaris yang lekat dengan power chord riff serta tempo permainan yang cepat dan agresif. Selain penampilan yang cukup eksentrik dari sang gitaris, aksi panggungnya yang energik pun membuat band ini berhasil mendapatkan atensi yang lebih besar dari penikmat musik thrash metal. Pasca perilisan album keduanya, Anthrax pun mulai disejajarkan dengan 3 band lain dalam The Big Four karena musik mereka juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam perkembangan musik thrash metal. Hingga saat ini, Anthrax sudah mengalami beberapa kali pergantian personil dan telah menelurkan 11 studio album. Slayer adalah band yang dibentuk oleh Kerry King, Tom Araya, Jeff Hanneman, dan Dave Lombardo di Huntington Park pada tahun 1982. Dan ya, Kerry King sendiri adalah mantan personil band Megadeth yang memutuskan untuk hengkang sebelum album pertama Megadeth dirilis. Slayer dianggap sebagai cikal bakal berkembangnya subgenre death metal karena mereka memainkan gaya musik yang cepat dan sangat agresif untuk ukuran thrash metal di era saat itu. Karakter musik band Slayer sendiri banyak terpengaruh oleh band yang bernama Venom dan ini terlihat jelas dari riff-riff gitar yang dimainkan pada tiap-tiap lagunya. Sebagai otak dari karakteristik musik Slayer, Kerry King mencoba untuk membuat resep yang lebih baru dari band-band thrash metal lainnya dengan memasukkan beberapa referensi band era sebelumnya seperti Iron Maiden dan ditambah dengan riff-riff ala band hardcore punk seperti Minor Threat, Dead Kennedys, DRI, sampai Black Flag, sehingga karakter musik Slayer menjadi lebih kompleks dan unik. Slayer merilis album pertama mereka yang berjudul Show No Mercy pada tahun 1983 di bawah naungan label Metal Blade Records. Lewat hits-hits andalannya seperti Die by Swords, Antichrist, dan Black Magic, band ini pun mulai dikenal oleh komunitas metal pada saat itu. Pada tahun 1985 mereka merilis album keduanya yang berjudul Hell Awaits dengan mengangkat tema satanis dan neraka ditambah dengan nuansa kelam pada musiknya. Dan ini bisa kalian dengarkan lewat beberapa lagunya yang berjudul Hell Awaits, Kill Again, dan At Dawn They Sleep. Setelah penggarapan album ini, mereka mendapatkan tawaran dari salah satu produser yang bernama Rick Rubin atau pemilik Def Jam Records untuk bekerja sama dalam penggarapan album ketiga Slayer. Dan akhirnya mereka pun merilis album ketiganya pada tahun 1986 yang berjudul Rain Blood. Album ini kemudian menjadi salah satu mahakarya dalam perkembangan musik thrash metal. Selain itu, album ini juga digunakan sebagai rujukan bagi band-band thrash metal baru. Sebagai tambahan, durasi lagu-lagu dalam album ini juga bisa dibilang lebih pendek dibandingkan 2 album sebelumnya. Setelah mengeluarkan 3 album dengan agresivitas dan tempo yang tinggi, Slayer mulai tampil berbeda dari album sebelumnya. Tepatnya pada tahun 1988 mereka merilis album keempatnya yang berjudul South of Heaven dengan karakter sound yang lebih berat dan tempo yang sedikit menurun. Dalam beberapa part lagunya, mereka juga menambahkan clean gitar dan vokal yang lebih low yang belum pernah ada pada lagu-lagu mereka di 3 album sebelumnya. Waktu pun berlalu dan pada tanggal 30 November 2019, Slayer memutuskan untuk pensiun setelah 40 tahun berkarya dan menelurkan 12 album lewat turnya yang bertajuk The Final Campaign of the Final World Tour. Dilansir dari artikel Hi Online, setelah membawakan Angel of Death sebagai lagu terakhir dalam konser pamungkasnya itu, Kerry King, Tom Araya, Paul Bostaph, dan Gary Holt pun menghabiskan waktu sekitar 10 menit di atas panggung untuk mengucapkan selamat tinggal kepada para penggemarnya.
Nah, itulah tadi profil singkat band-band yang masuk dalam jajaran The Big Four. Sebagai tambahan dari gua, penamaan istilah The Big Four ini bukan berdasarkan dari siapa band yang paling dulu berdiri, melainkan lebih merujuk kepada besarnya penjualan album atau record sales dari band-band tersebut. Selain itu, karena yang membuat istilah The Big Four ini awalnya adalah media Amerika Serikat, otomatis band dari luar Amerika Serikat seperti Sepultura tidak masuk dalam jajaran The Big Four. Seperti yang kita tahu, memasuki era 90-an, Sepultura ini merupakan salah satu band thrash metal dengan pengaruh yang sama besarnya seperti The Big Four di skena musik ekstrim internasional. Tak terkecuali Indonesia, guys. Bahkan banyak band-band metal besar di Indonesia yang karakteristik musiknya terinspirasi dari band Sepultura, seperti Rotor misalnya, atau Burger Kill di era awal mereka terbentuk. Kira-kira kalian paling suka yang mana nih dari The Big Four? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian suka sama video gua, pastikan kalian like dan share video ini serta tekan tombol subscribe ke channel ini ya. Dah.